Bagaimana anak-anak? Sudah siap semuanya? Subhanallah ya. Ini dari anak-anak yang spesial nih. Anak-anak yang soleh penerus bangsa, negara dan agama. Amin. Amin. Mudah-mudahan semuanya anak-anak ini berbakti kepada orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua juga ya Bu. Amin. 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 Sebelumnya saya ada pantun nih buat Bapak Ibu semuanya. Boleh nggak berpantun Bapak? Boleh. Nanti kalau Pak Imam berpantun kita sama-sama bilang cakep, gitu ya Bapak Ibu ya. Burung merpati si burung dara. Cakep. Mau makan menembus awan. Cakep. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang hadirin budiman. Alhamdulillah. Satu lagi. Penari Melayu lemah gemulai. Cakep. Menarik dengan gerakan salam. Cakep. Pertanda acara akan dimulai. Mari kita ucapkan salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitan adalah sunnah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam khitan banyak sekali manfaat dan faidahnya, salah satunya untuk kebersihan dan kesehatan semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Rumah Sehat Klinik At-Ta'awun, Asosiasi Dokter Khitan Indonesia dan juga Perguruan Islam Darussalam bekerjasama mengadakan khitan massal yang bertempat di SD Islam Darussalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Fuad Nurdin, yang kami hormati Bapak Direktur Perguruan Islam Darussalam Bapak Dr. Haji Taufik Rihatno, yang kami hormati penasihat dari Rumah Sehat Klinik At-Ta'awun Ibu Umi Yusdiana, yang kami hormati Ketua Panitia Khitan Massal Ibu Dr. Rizma Nova. Berikutnya yang kami hormati Bapak Insinyur Kiswanto Edi Widodo, yang kami hormati Ibu Dr. Santi, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Darussalam Bapak Iing Solihin SPD MPD. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat, kita dapat berkumpul bersama hari ini di tempat yang insya Allah Allah muliakan dan Allah berkahi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga laporan dari ketua panitia, yang keempat sambutan dari perwakilan Perguruan Islam Darussalam, selanjutnya yaitu selayang pandang dari Rumah Sehat At-Ta'awun, berikutnya yaitu seremonial pemberian souvenir, dilanjutkan dengan foto bersama dan ditutup oleh doa. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Ananda Sabrina Batrisya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Sabrina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dari apa yang dibaca kita selaku pendengar dan khususnya bagi pembaca mendapat limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, Bapak RT 04 RW 10, Bapak RW 11, Kelurahan Pekayon Jaya, dan para tamu undangan dari pihak manajemen perguruan Islam Darussalam dan Ketua Yayasan Pembangunan Islam Darussalam. Selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Narisma Nova. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati Direktur Klinik dari Rumah Sehat Atta Awun Bapak Insinyur Kiswanto Edi Widodo, Penasehat Rumah Sehat Atta Awun Umi Yusiana, dari Yayasan Darussalam dan Bapak Taufik beserta jajarannya, Kepala Sekolah SDI Darussalam Bapak Iin, Ketua Asdoki beserta para dokter dan para medis, para donatur Ibu Lina Hardini, Bapak Trisakti Herlambang dan Ibu Puri Yuniati, Ibu Rita, Bapak Edi Hastanti dan Ibu Irma, Ibu Lisa Adrian, Ibu Mia, serta peserta hitam dan orang tua atau walinya. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Izinkan saya selaku mewakili dari Ketua Panitia untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta hitam yang sudah hadir, kepada tim dokter dan para medis dari Asdoki, pihak SDI Darussalam, para donatur dan para sponsor dari Rumah Sunat Karahman, Miomed, PT Cahaya Meta Perkasa, Starspeed, Muslim Madani, Yakult, serta semua panitia yang telah berpartisipasi baik secara moral maupun material, yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya agar terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai wujud kasih sayang kami kepada adik-adik kami yang lebih membutuhkan, dan insya Allah akan diikuti oleh 50 peserta yang gagah dan berani, mulai dari peserta yang terkecil yaitu umur 5 bulan. Dan kegiatan ini kami laksanakan tanpa dipungut biaya atau secara gratis. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi kegiatan rutin yang kami bisa laksanakan setiap tahunnya dan menjadi motivasi bagi kita semua agar kita selalu memperhatikan keadaan di sekeliling kita, khususnya dalam hal kesehatan, agar generasi selanjutnya menjadi pribadi yang sehat, kuat, mandiri, dan berakhlak baik. Akhir kata, kami kembali mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan mendapatkan keberkahan serta balasan yang setimpal dari apa yang telah kita kerjakan.
kerjakan. Ada sedikit pantun dari saya, nggak mau kalah sama MC-nya. Jalan-jalan ke Atambua, cakep. Pergi dengan kapal sampai jauh berlayar, cakep. Mari Bapak dan Ibu semua, kita doakan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Narisma Nova yang telah menyampaikan laporan dan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Perguruan Islam Darussalam kepada Bapak Haji Fuad Nurdin. Waktu kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa ke atas itu, pada sakit kaki saya. Ya, mohon maaf. Yang terhormat pihak dari Klinik Rumah Sehat At-Ta'awun, satu terhormat yang rada antik, yaitu rumah sehat, karena kecenderungannya kalau dia tempatnya adalah rumah sakit yang disebutkan. Alhamdulillah. Kemudian yang terhormat dari Asosiasi Dokter Hitan Indonesia, kemudian yang terhormat dari Perguruan Islam Darussalam yang dalam hal ini datang sendiri Bapak Direkturnya Dr. Taufik, kemudian para donatur yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Kemudian di sini saya melihat ada perwakilan dari RW 11, RW 10, kemudian ada Pak Nyoman, Pak Gufron dari Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, dan ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid orang tua dari anak-anak kita yang akan kita hitan. Kemudian tidak lupa ya kepada anak-anak kami, anak-anak kita tercinta sebanyak 50 orang yang siap untuk dihitan pada pagi ini. Marilah pada hari ini kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan kepada kita semua, karena kita anggap ini sebagai kesempatan yang cukup besar untuk kita, baik itu pihak Klinik Rumah Sehat At-Ta'awun maupun masyarakat yang berada di sekitar Bekasi, ya, Jati Asih, mungkin Pekayong dan sebagainya yang diberikan kesempatan sehat walafiat untuk bisa mengikuti hitan massal pada pagi ini. Seperti tadi telah disampaikan bahwasanya hitan massal atau hitan itu salah satu contoh dari Nabi Ibrahim kepada umat Islam semua, yang tujuannya tentu adalah untuk kesehatan utamanya untuk mereka-mereka yang telah dihitan, insya Allah. Selain itu mudah-mudahan mereka-mereka yang dihitan menjadi anak-anak soleh yang dapat mengisi kesehariannya dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kegiatan-kegiatan Islami. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mewakili
Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang dengan berbagai kebijakan atau berbagai kegiatan-kegiatan yang memang tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Apalagi kita melihat bahwasanya dari klinik sehat, rumah sehat At-Ta'awun ini motonya adalah ramah pada duafa gitu. Itu yang saya agak salut dan berterima kasih. Tadi menyebutkan bahwasanya kegiatan ini tidak dipungut bayaran alias gratis, dan memang sasarannya pun tepat, yaitu keluarga-keluarga kita yang mungkin kurang mampu untuk melaksanakannya. Dan saya dengar metode yang dipakai adalah metode PREM. Mudah-mudahan metode ini merupakan metode yang cukup mutakhir dan tidak menyebabkan sakit yang terlalu lama buat anaknya juga. Dan saya harapkan bahwasanya pelayanan kesehatan pasca hitan ada gitu Pak. Jadi nanti kelanjutannya adalah setelah mereka dihitan, tolong dipantau juga, ya. Mudah-mudahan sih nggak ada efek samping ya dari hitanan ini ya. Tapi tetap diberikan kesempatan kepada para orang tua untuk bisa menghubungi kontak person yang berkepentingan kalau terjadi sesuatu. Mudah-mudahan tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dari hitanan ini untuk anak-anak. Kemudian kita perhatikan tadi ada anak usia 5 bulan itu minta dihitan. Itu kalau kita tanya belum bisa bicara, belum bisa mengatakan iya saya mau gitu ya untuk dia. Tapi ya ini mungkin kehendak orang tuanya ataupun ada indikasi medis yang memang harus dia segera dihitan begitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat yang dihitan dan menjadi anak-anak soleh di kemudian hari. Saya rasa cukup sambutan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah meridai kegiatan kita selama ini, dan mudah-mudahan ada kelanjutannya dari kerjasama ini yang sifatnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Fuad Nurdin. Bapak Haji Fuad Nurdin ini adalah sebagai Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam. Adapun untuk Direktur Perguruan Islam Darussalam adalah Bapak Haji Dr. Haji Taufik Rihatma. Beliau berada di depan sekarang. Untuk sambutan selanjutnya dari Asosiasi Ikatan Dokter Hitan Indonesia, Bapak Dr. Darsono, kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Kita diberikan nikmat syukur untuk berkumpul di hari ini ya. Kita panjatkan doa syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Semoga acara hari ini dimudahkan dan dilancarkan semuanya ya untuk anak-anak Anda yang dihitankan di hari ini. Saya mewakili Asosiasi Dokter Hitan Indonesia dan Lubuk Sunat Ar-Rahman. Kami adalah operator sirkumsisi, operator sunat pada hari ini ya, dan kami juga tergabung pada
ya, yang nanti kita akan komunikasi sampai dengan penyembuhan, kita follow up ya. Sebelum saya panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama kami diundang untuk bekerja sama pada acara hari ini untuk klinik Rumah Sehat At-Tawun ya, terima kasih, dan Perguruan Islam Darussalam serta sponsor atau donatur yang telah ikut ya dalam pelaksanaan acara di hari ini ya. Kami adalah Asosiasi Dokter Indonesia. Kami ada di seluruh Indonesia perwakilannya ya, dan kami juga sering bekerja sama di tanah masal ya, dan kami menerapkan konsep hitanan masal ini adalah hitanan dengan kualitas yang baik ya. Kenapa baik? Kami tidak menggunakan lagi metode-metode lama ya. Metode lama mungkin bisa dikenal dengan ada jahitan, ada balutan ya, yang mungkin bagi kami itu adalah suatu hal yang membuat tidak nyaman anak-anak ya. Kami mencoba mempraktekkan hitan masal ini layaknya hitan di rumah sunat yang berbayar, dan pelayanannya tidak akan berbeda, akan sama ya. Artinya di sini kita menggunakan kualitas alat-alat bahannya, semuanya serba berkualitas dan sterilitasnya terjaga. Dan kami juga operatornya semuanya dokter ya, tidak ada perawat atau mantu ya. Dan nanti orang tua tidak usah khawatir, pada proses penyembuhan nanti kami akan follow up di grup WhatsApp ya. Nanti silahkan di share ya untuk di grup WhatsApp tersebut ya, kondisi-kondisi keadaan luka hitamnya ya, seperti apa kami nanti akan jawab sesuai dengan kondisi anandanya ya. Dipastikan proses hitam itu yang perlu saya garis bawahi, mohon dipahami dan dimengerti ya. Saya tidak akan panjang lebar untuk edukasi karena sudah di grup WhatsApp semalam ya. Cuman yang saya perlu memberikan pemahaman adalah pada sirkumsisi, mau itu di klinik, mau itu sunat massal, pasti sama. Secara psikologis, yang mohon dimengerti oleh orang tua, ya, bahwa anak-anak itu terbagi secara psikologis itu ada yang berani, ada yang takut, itu yang mohon dimengerti. Ya. Kenapa harus saya jelaskan ini? Karena saya harus memberikan pengertian yang buat ibu-ibu dan bapak-bapak itu nyaman, tenang pada saat anak disunat. Ya. Pada anak berani, proses hitam dipastikan akan lancar, akan baik, tidak akan nangis. Kenapa? Karena pada anak berani, pada dasarnya dia sudah siap sunat, sudah minta sunat. Otomatis secara pola pikir anandanya itu sudah berpikir bisa bedakan mana rasa, mana sakit. Karena bius sunat itu menggunakan bius lokal, bukan bius umum. Kalau bius umum dia tidur, tidak merasakan apa-apa. Kalau bius lokal artinya dia sadar, ya. Artinya bius ini hanya menghilangkan rasa sakit. Rasa disentuh masih ada, rasa dipegang masih ada, tetapi pada saat dibersihkan terasa, ya. Pada saat kepala penisnya dibersihkan itu ada rasa sensitif, rasa geli itu masih ada. Pada anak berani itu bisa bedakan, ya. Tetapi pada anak yang takut lain cerita, ya. Buat anak yang takut, semua rasa buat mereka adalah sakit, walaupun sudah dibius, disentuh, dibersihkan, dipegang, diberikan betadin, semua buat dia akan membuat tidak nyaman, sehingga dipastikan dia akan nangis dari awal sampai dengan terakhir, ya. Karena kami tidak bisa menjamin bahwa anak takut itu tidak nangis, tetapi pengalaman kami di klinik dan sunat massal, hampir 99% pada anak yang belum mengerti dan takut dipastikan dia akan nangis. Kami jamin mereka nangis bukan karena kesakitan, mereka nangis bukan karena hal yang membuat mereka sakit sekali, tidak. Bius itu 100% menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak menghilangkan rasa takut, ya. Jadi mohon dimengerti, kalau anaknya nangis, ibu support anaknya, ya.
support anaknya, selalu temani anaknya, di sampingnya, dipeluk anaknya, ya. Dan nanti kami bolehkan masuk ya 2 orang, ya, cukup 2 orang saja, ibu dan ayahnya, ya. Tidak boleh lebih dari 2 orang karena keterbatasan masa pandemi saat ini, ya. Tidak boleh banyak-banyak di ruangan. Kita prokesnya tetap dijaga, ya. Itu hal yang perlu saya berikan informasi kepada orang tua, ya, dan ananda-anandanya, ya. Dan insyaallah metode ini menggunakan Technosealer, ya. Technosealer ini adalah metode terbaru, ya, kurang lebih baru 1 tahun 2 tahun ini, ya, secara nasional sudah banyak dipakai. Ibu tahu klinik sapu bot? Pernah dengar? Ya, rumah sunat Ar-Rahman itu adalah rumah sunat yang lagi viral, ya, sapu bot. Itu menggunakan Technosealer. Ya, kalau lihat Instagram, di YouTube pasti kenal sapu bot, ya. Dan di situ nanti dipastikan sama konsepnya. Semua tergantung dari psikologis anak, ya. Itu saja mungkin yang saya berikan informasi, ya. Dan insya Allah proses sirkumsisi nanti kita buka 6 sampai dengan 7 tempat tidur, ya. Nanti sekali masuk 6 ke 7 orang. Jadi pastikan kita akan mempercepat proses pelaksanaannya, ya. Dan nanti proses apapun yang terjadi pasca kita, karena di sini ada orang tua yang baru punya anak pertama, ada orang tua yang memberikankan anak pertamanya, sekarang yang kedua dan ketiga, pengalamannya pasti berbeda. Ya, biasanya lebih khawatir pada anak-anak yang baru pertama kali disunat. Biasanya nggak tahu pengalaman itu. Ya, kadang ibu-ibu juga kalau mau perawatan pasca hitan, kompres tadi kadang-kadang suka risih, ya, suka nggak mau, ya, atau nggak tega. Ada seperti itu. Tidak usah khawatir, ya. Dan ini bisa seperti biasa, mandi seperti biasa, ya, cuma jangan berendam, ya. Dan perawatan itu cukup kompres vitamin saja. Obat-obatan terus diminumkan sampai dengan sembuh. Proses penyembuhan kurang lebih 7 sampai dengan 14 hari, ya. Rata-rata seperti itu. Tidak usah khawatir. Kalaupun nanti ada komplikasi, contoh ada perdarahan, ada bengkak, itu hal yang terjadi pada sirkumsisi, ya. Kenapa bisa berdarah? Biasanya pada anak-anak yang dia nggak sengaja ditendang sama adiknya, itu bisa berdarah. Nggak sengaja jatuh dari sepeda, berdarah. Nggak sengaja lari, nggak ngerem, tahu-tahu kesentuh atau trauma benturan ke meja, itu yang sering terjadi, ya. Makanya ada perdarahan. Selama itu tidak terjadi, insya Allah tidak akan ada perdarahan. Kalau proses bengkak dipastikan ada 100%. Kenapa? Karena yang namanya luka, kita membuat goresan, dipastikan ada proses inflamasi peradangan. Proses luka itu biasa dimulai dari pembengkakan dahulu, baru proses penyembuhan. Jadi nggak usah khawatir kalau bengkak, ya, karena itu prosesnya normalnya seperti itu, luka seperti itu, ya. Dan itu biasanya berlaku pada semua luka, ya, terutama pada luka sirkumsisi. Lukanya standar, tidak terlalu besar, ya, itu hal yang wajar, ya. Itu yang perlu diketahui. Jadi obatnya diminum setiap hari, ya. Itu saja yang bisa saya berikan informasi, ya, tentang proses sirkumsisinya, ya. Dan insya Allah kami selalu membimbing hal-hal yang perlu diketahui dan dikonsultasikan di grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh panitia, ya. Dan kami juga nanti akan selalu komunikasi dengan panitia untuk hal-hal yang memang diperlukan untuk tindak lanjut ke depannya, ya. Itu saja yang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Darsono sebagai Ketua Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Untuk acara selanjutnya yaitu Selayang Pandang Rumah Sehat Atta-Awun yang akan disampaikan oleh Umi Yustiana. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tidak bisa berpantun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beramal sosial, ya, bekerja sama, alhamdulillah, dalam rangka ta'awun ala birri wa taqwa, sebagaimana nama klinik rumah sehat kami ta'awun, karena memang mengambil ruh dari ayat tersebut, ya. Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena kita bisa berbagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dipandaikan untuk selalu mensyukuri setiap sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita yang telah memberikan contoh segala amal kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang setia sampai kita berjumpa dengan beliau kelak dan mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada semua pihak, kepada seluruh jajaran Yayasan Darussalam yang telah memberikan tempat dan segala fasilitasnya kepada kita semuanya sehingga terselenggara dengan baik acara ini. Juga kepada tim dokter, ya, dari Asdoki yang alhamdulillah juga menjadi operator pada hari ini, juga kepada para donatur sehingga acara ini menjadi bisa terlaksana dengan baik, kepada para orang tua, alhamdulillah sudah memberikan kepercayaan kepada kami, dan anak-anakku, alhamdulillah kamu hebat, ya, kamu adalah anak-anak yang berani, insya Allah kamu yang akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Kepada Ananda yang baru berumur 5 bulan, ya, itu kalau guru kami orang-orang Yaman biasa, ya, biasanya menyelenggarakan akikoh hari ke-7 itu biasanya bersamaan dengan hitan, ya, kalau di sana. Kebetulan menantu saya yang sekolah di Yaman itu juga akikahnya di hari ke-7 pas hitannya pas bersamaan dengan akikoh. Jadi insya Allah nggak apa-apa, ya. Alhamdulillah, mungkin kami ingin memperkenalkan tentang siapa sih dan bagaimana tentang klinik atau rumah sehat At-Ta'awun. Klinik kami berdiri 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019. Dan ini adalah hitanan massal yang ketiga yang kami laksanakan. Tagline kami adalah klinik umum tetapi ramah du'afa. Sebetulnya, ya, yang menjadi niatan kami adalah dari awal memang kegiatan di klinik rumah sehat itu adalah lebih besar porsinya untuk kegiatan para du'afa. Bahkan walaupun masih tertatih, kami sebetulnya ingin mewujudkan, ya, pengobatan untuk du'afa itu gratis 100%. Itu baru niatan, ya. Tapi mudah-mudahan bisa terwujudkan. Hari ini, sampai hari ini pelayanan di klinik rumah sehat itu kami baru melayani pelayanan umum, pelayanan gigi, dan fisioterapi. Mudah-mudahan ke depannya, ya, dengan doa dari para ibu, para bapak semuanya, mudah-mudahan klinik ini akan bertumbuh terus dan bisa melayani terutama, ya, pasien-pasien du'afa lebih luas lagi. Karena sebagaimana kita sadari betul bahwa kesehatan ini adalah menjadi problem, kesehatan adalah kebutuhan kita semuanya. Tapi sampai hari ini kesehatan ini, pelayanan kesehatan menjadi sesuatu barang mahal, ya, bagi masyarakat, terutama kaum du'afa. Maka kami mengambil pekerjaan ini dan tugas ini bersama-sama dengan tim dokter yang sudah bergabung di klinik rumah sehat ini, berazam
memberikan pelayanan seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan kami. Tentu saja atas dukungan semua pihak, mudah-mudahan klinik Rumah Sehat At-Ta'awun akan terus berkembang. Alamat kami di Grand Galaxy tidak jauh dari Fresh Market, gitu ya. Insya Allah pelayanan walaupun kami rumah ramah duafa, tetapi memberikan pelayanan yang maksimal ya. Semua pasien umum maupun pasien duafa dilayani sama, dan alhamdulillah dokter-dokter yang berpraktek pun banyak dokter-dokter yang senior. Berharap tentunya kita bisa menambah pelayanan-pelayanan. Sampai hari ini sebetulnya kalau para dokternya sih sudah banyak yang menawarkan ya, dokter spesialis juga, hanya keterbatasan tempat. Mudah-mudahan ya, di sini ada donatur yang siap untuk menyediakan tempat sehingga kami bisa membangun lebih besar lagi ya, dan bisa melayani umat yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja selayang pandang tentang klinik Rumah Sehat At-Ta'awun. Sesuai dengan namanya, spirit kami adalah ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan yang menuju kepada takwa. Demikianlah sambutan dari kami. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ya, insya Allah kami mengawal terus kepada para orang tua, jangan khawatir ya, jangan khawatir ditinggalkan. Alhamdulillah kita menyelenggarakan acara ini sebelum berdirinya Rumah Sehat. Kami dengan tim dokter sudah lama sekali ya kita melaksanakan acara-acara seperti ini. Hanya dilembagakan dalam klinik Rumah Sehat baru 3 tahun. Tapi kalau pelaksanaan hitangan masal itu sudah entah dari tahun berapa ya dok ya, udah lama banget. Jadi insya Allah jangan khawatir, kepada para ibu, para bapak, kami insya Allah akan mengawal sampai Ananda semuanya sehat. Terima kasih sekali lagi kepada tim dokter dan kepada jajaran Yayasan Darussalam yang sudah memberikan tempat kepada kami dengan baik. Juga alhamdulillah sempurnanya acara ini karena bapak-bapak dari pihak RW dan lingkungan bahkan DKM juga menghadiri acara ini, dan ini menjadi kehormatan bagi kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Yustiana yang telah menyampaikan sambutan dan selayang pandangnya mengenai Rumah Sehat Klinik At-Ta'awun. Selanjutnya yaitu seremonial pemberian souvenir. Yang pertama akan diberikan kepada Perguruan Islam Darussalam, akan diterima oleh Bapak Dr. Taufik Rihatno, dan yang memberikan adalah Umi Yustiana selaku penasihat dari Rumah Sehat Klinik At-Ta'awun. Kepadanya bebas ya. Terima kasih kepada Umi Yustiana yang telah memberikan souvenirnya. Selanjutnya yaitu pemberian souvenir kepada Asosiasi Dokter Hitan Indonesia yang akan diberikan oleh Bapak Insinyur Kiswanto Edi Widodo. Kepadanya kami persilahkan.
kasih kepada Bapak Insinyur Kiswanto Edi Widodo yang telah memberikan souvenirnya kepada Asosiasi Dokter Hitam Indonesia. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Acara selanjutnya yaitu foto bersama kepada seluruh jajaran dari ataupun Yayasan Perguruan Islam Darussalam, jajaran manajemen Perguruan Islam Darussalam, dan juga dari dokter Asosiasi Dokter Hitam Indonesia, Rumah Sehat Klinik At-Ta'awun. Kami berharap bisa maju ke depan untuk pengambilan foto bersama, serta dari DKM, 2 DKM serta jajarannya, RW 10, RW 11. Kami bermohon bisa maju ke depan. Dan juga Ibu Wakil, selamat pagi Ibu Haji Nani. Silakan bisa masuk ke depan untuk mengambil sesi perfotoan bersama. Untuk yang Bapak di bawah, untuk yang Ibu di atas, supaya terlihat. Dari jajaran manajemen Pak Dede. Ketika kamu mengucapkan bagaimana kabarnya hari ini, dijawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa ya? Ya, kamu ulangi lagi. Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Siap? Assalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Gerakannya mana? Ayo, ya. Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Are you ready? Oke, lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu Allah. Welcome to Mobile Agent. Welcome to SD Islam Darussalam, para peserta hitanan masal. Bapak mau tanya, kamu sudah siap besok kita? Ya, sambil menunggu nanti kamu akan mendongeng ya, akan bercerita ya. Nah, insyaallah nanti ceritanya berjudul Pengemis Yahudi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dengar nggak ceritanya? Kisah pengemis buta Yahudi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada suatu hari, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika di kota Madinah yang sangat luar biasa. Banyak para pedagang di pasar Madinah. Hiduplah seorang pengemis buta yang selalu menghina Rasulullah. Hei, orang-orang pada kemana nih? Bodoh banget. Maunya dibohongin oleh Nabi Muhammad. Emang siapa Muhammad itu? Dia pembohong, pendusta, orang gila itu. Aduh, mau aja mereka dibohongin oleh Muhammad. Tiba-tiba ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Zaid. Wahai Zaid, dengarkah suara itu? Iya. Siapa dia? Berani-beraninya dia menghina Muhammad. Akan aku samperin, jangan. Jangan engkau mendahului, melebihi akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tahu siapa dia. Saat berjalan, mereka kaget. Ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menyuapi pengemis itu. Rasulullah mengambil roti, dikunyahnya dulu rotinya dalam mulutnya supaya lembut rotinya, disuapin kepada pengemis itu. Terima kasih. Kau tahu berita hari ini? Apa, wahai saudaraku? Kata Muhammad. Aku dengar perluasan Islam di Madinah ini sudah mulai berkembang. Aduh, saya tidak suka dengan Muhammad. Kenapa wahai saudaraku? Kata Muhammad. Walaupun dihina, Nabi Muhammad tetap sabar. Terus Nabi Muhammad menyuapin pengemis tersebut. Setelah itu selesai, Nabi Muhammad pun pulang ke rumah. Tiap hari, pagi, sore, mendatangi pengemis tersebut, disuapin. Wahai saudaraku, kemana kau? Kemana? Sudah lama tak menjumpai diriku. Aku lapar. Sambil suatu hari Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai putriku. Waalaikumsalam wahai ayahanda. Ada apa gerangan kau datang ke sini? Aku ingin menanyakan, adakah lagi sunnah-sunnah suamimu? Sepertinya saya perhatikan ayah sudah melakukan semuanya sunnah-sunnah suamiku. Namun ada satu hal yang belum pernah ayah lakukan. Apa ini wahai putriku? Setiap hari suamiku mendatangi pengemis buta di pasar Yahudi. Beliau menyuapinya dengan lemah lembut. Oh, begitu wahai putriku. Baik, besok saya akan ke sana. Terima kasih wahai putriku. Sama-sama ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu besok harinya, Abu Bakar datang menemui dan mencari pengemis buta tersebut. Di mana ya? Di mana pengemis itu? Bolak-balik mencari pengemis itu. Bertanya, wahai di sana, tahu nggak pengemis yang buta di pojok pasar Yahudi? Oh, sebelah sana wahai Abu Bakar.
Oh baik, terima kasih. Datang. Oh, dia ternyata di sana. Ditemuilah pengemis tersebut. Wahai saudaraku, kau kemana aja? Aku sudah lama menunggumu. Aku sangat lapar hari ini. Iya, maafkan aku. Aku 2 hari yang lalu keluar kota. Oh baik, suapin aku. Mari, aku sudah lapar. Oh baik. Namun cara Abu Bakar menyuapi pengemis itu sangat berbeda. Abu Bakar langsung ngambil roti menyuapinya. Enak sekali. Tahu nggak? Hari yang saya dengarkan, perluasan Islam di Madinah ini sudah mulai berkembang. Luar biasa tuh Muhammad. Pakai ajaran apa dia? Saya tidak suka dengan dia. Saya benci sekali. Mendengar perkataan pengemis tersebut, Abu Bakar sempat geram, menyuapinya dengan kasar. Apa-apa nih? Kau pasti berbeda dengan orang yang sebelumnya. Saya adalah orang yang selama ini menyuapi kau pengemis. Bukan. Orang yang selama ini menyuapiku sangat lemah lembut, membesarkan hatiku. Tidak seperti ini. Kau pasti bukan orangnya. Engkau benar wahai saudaraku. Akulah bukan orang yang selama ini memberikan makan kepadamu. Lalu siapa kau? Aku adalah salah satu sahabatnya. Lalu siapa dia? Apa enggak tahu siapa dia selama ini? Enggak tahu. Namanya aja saya enggak tahu siapa dia. Maukah aku ceritakan siapa dia? Siapa? Beliau sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul diucapkan? Iya wahai saudaraku, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis tersebut menangis menjadi-jadi. Ya, kemudian dengan izin Allah, pengemis Jabir tersebut memeluk Islam di pangkuan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Demikian dongeng singkat tadi. Begitu mulianya akhlak Rasulullah, dihina, dicaci maki, ya, namun tetap sabar. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad, harus bisa seperti beliau, punya akhlak yang baik, punya tutur kata yang lemah lembut, punya hati yang lemah lembut kepada siapapun. Ya, siap semuanya? Siap. Salah satu cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak bersolawat. Banyak cara kita bersolawat kepada beliau, dengan menggunakan lagu, dengan zikir dan lain sebagainya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Kita harus senantiasa memperbanyak sholawat atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir atau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang Kamat mau bertanya sama adik-adik nih tentang nama-nama keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamat mau bertanya sama yang pakai semua baju bagus semua ya. Sebelah sini. Oke, Kamat mau bertanya nih, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa nama ayahnya? Yakin? Abdullah? Serius yakin? Deal or deal? Emang kuis? Ya, namanya Abdullah. Alhamdulillah. 100. Kasih lagi deh. Siapa nama ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang tahu ibu-ibu? Siapa? Ibundanya siapa? Siti Aminah. Ada namanya Aminah di sini? Oh nggak ada. Oh nenek. Oh nggak ada bapak. Ya Allah. Di sini nggak neneknya? Ikut. Oh nggak ikut. Ya Allah kasian banget gak diajak. Ya. Abdullah nama Aminah. Hafal ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibundanya. Sekarang mau tanya lagi, siapa nama kakeknya yang sudah mengasuhnya waktu kecil? Abdul lagi. Ada yang lain? Oh, lompat kayaknya di sini. Perlu dicas lagi baterainya? Masya Allah, serius, bener, yakin. Abdul Muthalib. Pernah lihat? Kenal ya sama dia? Enggak kenal. Iya, enggak pernah lihat ya. Betul, 100 jawabannya Abdul Muthalib. Tadi siapa ya? Sekarang nama paman beliau. Paman yang sudah mengasuhnya setelah kakeknya meninggal dunia. Siapa yang tahu angkat tangan? Angkat tangan. Oh, sudah situ belum ya peserta? Ini ada siapa? Siapa tahu ini? Nama Rasulullah. Abu Thalib. Serius? Yakin? Deal? Selamat. 100. Ya. Alhamdulillah. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Siapa lagi? Istrinya siapa namanya? Khadijah. Nama ibu Khadijah ya? Khadijah namanya. Betul kan? Betul kan? Ya? Alhamdulillah betul. Khadijah istri setia Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di
akhir atau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kamu mau bertanya sama adik-adik nih tentang nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Kamu mau bertanya sama yang pakai ini semua bajunya bagus semua ya. Sebelah sini. Oke, kamu mau bertanya nih, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa namanya? Masya Allah. Yakin? Abdullah? Serius? Serius yakin? Deal? Deal or deal? Emang kuis? Ya, namanya Abdullah. Alhamdulillah. 100. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hasim SPDI yang telah membacakan doa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Ketua Yayasan beserta jajarannya, manajemen beserta jajarannya, Bapak Dr. Haji Taufik Rihatno, Ibu Haja dan Rahmawati SMFAK yang sudah berkenan hadiri acara kami, dan juga Asosiasi Dokter Kita Indonesia, Klinik Rumah Sehat At-Ta'awun, dan juga para sponsor yang sudah mendukung untuk berjalannya acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan ribuan banyak terima kasih. Selanjutnya sebelum menutup acara ya Pak Imam, karena tadi acara ini dibuka dengan pantun, saya nggak mau kalah nih. Maka ditutup dengan pantun lagi Bapak ya. Betul. Bapak Ibu, kalau saya sebutin pantun jangan lupa bilang Cakep. cakep. Siang hari makan kuaci, Cakep. makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.